Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, waktu, dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sukses untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua dan para anggota Majelis Wali Amanah UI, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik UI, Rektor, pejabat rektor, dan para wakil rektor UI, ketua dan para anggota Dewan Guru Besar UI, para dekan Fakultas di Lingkungan UI, para staf pengajar dan karyawan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak, Ibu, Saudara, para undangan, hadirin yang saya hormati. Suatu kesempatan, kebahagiaan, dan kebanggaan bagi saya dipercaya sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Untuk itu, perkenankan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya menyampaikan pidato pengukuhan yang saya susun berdasarkan pengalaman panjang selama berkiprah di area keperawatan jiwa sejak tahun 1975 sampai saat ini, yang berjudul Kontribusi Keperawatan Kesehatan Jiwa dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, perjalanan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia dimulai dari pelayanan di rumah sakit jiwa sejak didirikannya Rumah Sakit Jiwa pertama, Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor pada tahun 1882 yang disusul oleh Rumah Sakit Jiwa di Indonesia. Pelayanan rumah sakit jiwa belum dapat menyelesaikan masalah kesehatan jiwa. Hal ini terbukti dari hasil Riskesdas 2007 125 tahun kemudian, bahwa prevalensi gangguan jiwa berat 0,5%, sehingga kira-kira lebih dari 1 juta orang gangguan jiwa berat yang sebagian besar skizofrenia, diantaranya 18.000 orang dipasung di masyarakat, sementara tempat tidur yang tersedia di rumah sakit lebih kurang hanya 9.000, sehingga masih banyak saudara kita gangguan jiwa yang ada di masyarakat. Sementara itu, untuk gangguan mental emosional diperkirakan 20 juta orang yang sebagian besar mengalami anxiety dan depresi seiring dengan global depression pada tahun 2012, dan mereka juga belum dilayani dengan baik. Sedangkan kelompok masyarakat yang sehat jiwa belum mendapat pelayanan yang memadai, baik kesehatan jiwa ibu hamil, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif berupa promosi, pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi belum terwujud di negara tercinta ini. Hal ini terbukti dari puskesmas tidak mempunyai program pokok kesehatan jiwa, di rumah sakit umum belum semua menyediakan tempat tidur untuk gangguan jiwa, dan bahkan untuk masalah psikososial bagi pasien sakit fisik belum ada pelayanannya. Untuk di rumah sakit jiwa, pelayanan belum optimal, terbukti dari lama rawat dan angka kambuh yang tinggi. Bapak, Ibu yang saya hormati, berdasarkan masalah tersebut, keperawatan kesehatan jiwa memberi kontribusi kepada pelayanan kesehatan jiwa secara khusus di 3 tatanan tersebut. Kontribusi kami di rumah sakit jiwa telah dimulai sejak berdirinya rumah sakit jiwa oleh pendekar perawat jiwa Ibu Mahdalena Mahdi, gadis sipil, Sariana Anwar, dan banyak perawat jiwa lain. Saya belajar banyak dari mereka yang luar biasa ini. Dari tahun 75 sampai tahun 85 ditemukan pasien yang dikurung, bahkan terjadi pasung di rumah sakit jiwa. Mungkin saat ini juga masih ada pasien yang diperlakukan demikian. Pertanyaannya, apakah pasien harus dipasung? Apakah pasien tidak dapat berfungsi seperti manusia yang lain? Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan mereka? Pertanyaan ini mendorong kami melepaskan pasungan-pasungan di rumah sakit jiwa dan melatih mereka kegiatan sosial. Namun saat itu, ilmu keperawatan kami belum memadai untuk memandirikan, menyembuhkan, dan memproduktifkan mereka kembali. Mungkin karena saat itu kami belum profesional. Oleh karena itu, profesi keperawatan baru dianggap profesi pada tahun 83, dan dimulailah pendidikan sarjana profesional perawat pertama di Indonesia di PSIK FKUI tahun 85. Saya menjadi salah seorang mahasiswa angkatan pertama. Melalui proses belajar, dirasakan kesamaan dengan profesi lain di dalam asesmen, mendiagnosa keperawatan, merencanakan, melakukan tindakan dengan empati dan caring, melibatkan keluarga, bekerja sama dengan tim kesehatan.
sehingga terasalah keperawatan dapat berkontribusi dan bermakna bagi pasien. Namun demikian, masih ditemukan masalah perawatan di rumah sakit jiwa. Lama rawat pasien lebih dari 100 hari, angka kambuh sangat tinggi, peran serta keluarga minimal hanya 1 kali berkunjung dalam 2 bulan. Untuk itu, dikembangkan MBKP Jiwa kerjasama UI dengan Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor di satu ruangan yang difasilitasi oleh Direktur dengan Kepala Bina Keperawatan yang pada saat ini juga hadir di tempat ini. Untuk mengetahui keberhasilannya, maka dilakukan evaluasi, penelitian, selanjutnya dilakukan replikasi di rumah sakit jiwa lain, dan sampai saat ini hampir semua rumah sakit jiwa di Indonesia melaksanakan MBKP Jiwa. Hasil evaluasi penerapan pelayanan MBKP menunjukkan rata lama rawat menurun, angka pasien di rumah sakit menurun, pasien, keluarga, perawat, dan tenaga kesehatan merasa puas dengan pelayanan ini. Hal ini didukung oleh penelitian penerapan pelayanan MBKP Jiwa yang dilakukan oleh Fathiah dan Supriyanto yang menunjukkan kepuasan kerja, perawat, dan kepuasan keluarga meningkat. Tindakan keperawatan generalis dan terapi modalitas keperawatan pun telah diteliti dan memberi hasil yang menggembirakan. Penelitian terhadap diagnosa keperawatan perilaku kekerasan dengan tindakan generalis pada pasien dan keluarga menurunkan lama rawat menjadi 23 hari, lama kambuh memanjang menjadi 92 hari. Penelitian terapi modalitas keperawatan terkait dengan diagnosa-diagnosa lain telah banyak dilakukan oleh perawat jiwa dan mahasiswa spesialis keperawatan jiwa, dan hasilnya memberi kemampuan dan manfaat bagi kondisi pasien. Dari semua pembuktian yang dilakukan terhadap pelayanan MBKP Jiwa asuhan, keperawatan jiwa di rumah sakit jiwa membuktikan perbaikan kondisi pasien menjadi harapan baru pada proses pemulihan pasien gangguan jiwa. Namun demikian, masih banyak pasien yang tidak diambil pulang oleh keluarga. Untuk itu kami meneliti di 5 rumah sakit jiwa di Pulau Jawa, meneliti kemampuan pasien untuk tinggal di masyarakat. Ternyata 46% pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa mampu tinggal di masyarakat. Saatnya pelayanan kesehatan jiwa tidak cukup di rumah sakit jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat segera perlu direalisasikan. Para hadirin yang saya muliakan, pelayanan keperawatan kesehatan jiwa secara terstruktur dikembangkan bersamaan dengan terjadinya tsunami di Aceh. Fakultas Ilmu Keperawatan berperan aktif sejak tahap emergensi, rehabilitasi, dan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi 23 Kabupaten Kota Aceh, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, WHO Indonesia, ADB, dan beberapa NGO lain. Kami membentuk tim CMHN dan menyusun pelayanan keperawatan kesehatan jiwa masyarakat, berupa pelatihan pada perawat di puskesmas, kader kesehatan jiwa. Jumlah perawat yang kami latih dari tahun 2005 di 23 kabupaten di 273 puskesmas sebanyak 686 perawat, minimal 2 perawat per puskesmas, serta 4 fasilitator per kabupaten dan kota, dan melakukan pendampingan pelaksanaan pelayanan keperawatan pada masyarakat secara terus-menerus. Kemudian dilanjutkan dengan supervisi periodik. Kader kesehatan jiwa dilatih lebih dari 5.000, pasien ditemukan lebih dari 12.000, dan 196 orang diantaranya dipasung. Setelah pelayanan kami, 60% pasien menjadi mandiri, bahkan diantaranya dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan. Stigma di masyarakat seiring dengan bukti perbaikan kesehatan jiwa klien pasien meningkat dan peran serta masyarakat juga meningkat. CMHN di Aceh telah dievaluasi dan diteliti. Hasil evaluasi eksternal dari Australia menemukan 4 aktivitas bermakna: kunjungan rumah, dokumentasi yang baik, pertemuan yang berkala, supervisi, dan dampaknya perbaikan pengetahuan tentang kesehatan jiwa, deteksi meningkat, coverage meningkat, kepatuhan berobat meningkat. Jumlah yang dilepas dari pasung juga merupakan hasil yang sangat dramatis, dan untuk itu juga Indonesia saat ini mencanangkan bebas pasung. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak CMHN juga dilakukan. 60% pasien mandiri, dan itu berdasarkan faktor yang mendukungnya adalah dukungan sosial dan emosional dari keluarga dan masyarakat. Kinerja perawat juga diteliti, dan ternyata perawat dengan pendidikan D3 keperawatan mempunyai kinerja lebih tinggi dan lebih baik dari pendidikan yang lebih rendah. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota melanjutkan dan menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, dan Aceh menjadi model pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat untuk Indonesia bahkan mancanegara.
Berdasarkan keberhasilan di Aceh dilakukan replikasi CMHN di berbagai kota dan kabupaten. Di kota Bogor misalnya, di Jakarta yang merupakan prevalensi gangguan jiwa tertinggi di Indonesia. Kami juga telah melatih perawat di 100 puskesmas di Jakarta, baik dokter, baik perawat, baik kader. Tetapi saudara-saudara sekalian, coveragenya baru 1,5%. Masih banyak saudara-saudara kita yang gangguan jiwa berada di kota Jakarta yang belum mendapatkan pelayanan. Penelitian terhadap CMHN di Jakarta dilakukan, dicoba 12 kali home care. Kemudian dilakukan evaluasi, ternyata mereka semakin mandiri, waktu produktif mereka meningkat, kualitas hidup mereka meningkat, keluarga pun menjadi puas. Beberapa penelitian terkait dengan tindakan keperawatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pasien dilakukan, dan banyak sekali yang bermakna untuk meningkatkan kondisi mereka. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di 32 desa di tempat di Sumatera Utara melalui seminar keluarga harmonis karena banyaknya KDRT, mencapai 7.000 orang. Pelayanan prima dan manajemen waktu untuk pelayanan di sana mencapai hampir 2.000 orang. Dan manajemen stres dan perilaku hidup bersih dan sehat di pengungsian akibat bencana, coveragenya 14.000 orang. Semua keberhasilan CMHN ini direspon dengan baik oleh BPSDM Kementerian Kesehatan dengan mereplikasi CMHN di 17 provinsi dengan melatih 8-9 orang dari tiap provinsi dan telah terlaksana pada tahun 2012 yang lalu. Dari seluruh uraian tentang kontribusi perawat pada pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat dapat dipetik hal yang penting, yaitu masyarakat merupakan tempat pelayanan kesehatan jiwa yang utama karena dapat menjangkau kelompok yang sehat, risiko dan gangguan, serta pemberdayaan seluruh masyarakat dan komponen terkait dalam berpartisipasi. Bersama masyarakat, mari kita wujudkan Indonesia sehat jiwa. Hadirin yang saya muliakan, yang terakhir kontribusi kami pada pelayanan psikososial di rumah sakit umum. Kontribusi perawat jiwa pada pasien sakit fisik yang dirawat di rumah sakit umum belum berkembang dengan baik. Beberapa fakta ditemukan bahwa pasien dengan penyakit fisik mengalami anxietas dan depresi. Keperawatan kesehatan jiwa memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan consultation liaison mental health nursing, berfokus pada diagnosa keperawatan psikososial. Kelompok keperawatan kesehatan jiwa telah melakukan program pelatihan kepada perawat dan karyawan rumah sakit umum, mengembangkan sikap caring, pelayanan prima, dan komunikasi yang efektif dan terapeutik. Sedangkan untuk perawat ditambah pelatihan asuhan keperawatan psikososial. Hampir 2.000 perawat dan karyawan rumah sakit umum yang telah dilatih dan dilakukan beberapa evaluasi dan penelitian. Misalnya saja di Rumah Sakit Hasan Sadikin, peningkatan kepuasan pasien 72-77%. Di Rumah Sakit Tulung Agung, peningkatan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan 78-89%. Demikian juga dokter dan dokter spesialis yang kami latih, peningkatan kepuasan pasiennya 82-91%. Penelitian terhadap beberapa tindakan keperawatan yang ditujukan untuk anxietas dan depresi yang dialami oleh pasien penyakit kronis di rumah sakit umum telah dilakukan dan hasilnya pun menggembirakan. Kontribusi keperawatan jiwa pada pelayanan di rumah sakit umum telah memberi dampak perbaikan kondisi pasien dan keluarga dengan baik. Hal ini perlu terus dilaksanakan agar perawat terasa bermakna bagi pasien, keluarga, dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kontribusi keperawatan jiwa pada pelayanan kesehatan jiwa di seluruh Indonesia sangat baik jika dapat direalisasikan di seluruh tanah air, disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Untuk itu kami merencanakan tiap-tiap keperawatan, baik itu D3 keperawatan, S1 keperawatan, dan spesialis keperawatan jiwa mempunyai kompetensi tertentu yang akan diaplikasikan di tempat kerja mereka masing-masing. Khususnya perawat jiwa yang bekerja di masyarakat, baik di dinas kesehatan maupun puskesmas, merupakan bagian dari perawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas, atau dapat juga disebut sebagai perkesmas plus, dan wajib menjalankan semua yang diamanatkan Kemenkes 279 tahun 2006 di area keperawatan kesehatan jiwa. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami merencanakan dan mengusulkan 1 perawat D3 plus keperawatan jiwa per kelurahan, 1 perawat S1 nurse keperawatan jiwa per kecamatan, RW atau desa siaga sehat jiwa, 1 perawat
perawat spesialis keperawatan jiwa per kabupaten, kota, dan provinsi diharapkan dengan kondisi ini meningkatkan cakupan pasien gangguan jiwa dan PASU, meningkatkan pencegahan gangguan jiwa pada kelompok masyarakat yang mempunyai faktor risiko, dan mempertahankan serta mempromosikan kesehatan jiwa bagi kelompok masyarakat yang sehat jiwa yang akhirnya mewujudkan Indonesia sehat jiwa. Melalui kontribusi keperawatan kesehatan jiwa, diharapkan pelayanan kesehatan jiwa terrealisasi di seluruh Nusantara dalam mewujudkan yang sehat tetap sehat jiwa, yang risiko tidak gangguan jiwa, dan yang gangguan jiwa boleh mandiri, produktif, serta bebas dari PASU, yang akhirnya Indonesia akan sehat jiwa. Sering muncul dalam pemikiran kami, sering ada inquiry, apakah perilaku masyarakat saat ini, baik rakyat, mahasiswa, pemimpin, penegak hukum, dapat diperbaiki dengan menerapkan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, yang pasti adalah no health without mental health. Tidak ada sehat tanpa sehat jiwa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mohon dukung kami agar undang-undang keperawatan diperlukan segera menjadi payung hukum praktek keperawatan kami. Hadirin yang saya muliakan, pada akhir pidato saya ini, perkenankan saya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberkati, melindungi, memberikan ilmu, memberi kesempatan berkarya, menyertai dalam suka dan duka, yang selalu berakhir dengan keindahan dan sukacita. Semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Pencapaian menjadi guru besar ini saya sadar berkat dukungan dari berbagai pihak, pimpinan, keluarga, sahabat, rekan kerja, dan pihak lain yang terkait. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Review FIK UI, Profesor Eli Nur Rahma, beserta seluruh anggota yang telah dengan teliti menelaah berkas-berkas pengusulan guru besar saya dan menyetujui pengusulannya ke tingkat universitas. Dukungan Dekan FIK UI, Ibu Dewi Irawati PhD, beserta segenap pimpinan FIK UI dalam proses pengusulan ke tingkat UI merupakan suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Dengan penuh hormat, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru Besar UI yang menyetujui pengusulan saya menjadi guru besar dalam ilmu keperawatan. Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan pejabat sementara Rektor UI atas kebijakannya menyetujui dan mengusulkan guru besar saya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemban jabatan guru besar pada Fakultas Ilmu Keperawatan yang saya cintai. Kiranya saya dapat berkontribusi, bertanggung jawab, dan bermanfaat dalam mengharumkan nama alma mater UI dan bermanfaat bagi masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada Ketua Kelompok Keilmuan kami, Ibu Yosi, yang luar biasa, dan semua teman sejawat dosen keperawatan jiwa dan komunitas yang kita kenal dengan Jikom, yang selalu memberi semangat. Saya tidak akan melupakannya. Demikian pula seluruh sivitas akademika FIK UI yang telah saya anggap keluarga kedua saya selama 28 tahun sejak saya menjadi mahasiswa angkatan pertama di PSIK FKUI dan akhirnya menjadi FIK UI. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap jajaran di FIK UI. Banyak yang telah berjasa dalam menempa saya menjadi perawat jiwa, guru saya yang tidak akan saya lupakan, Ibu almarhum Magdalena Madi. Beliau mendorong, membimbing, memberi semangat, mengenalkan keperawatan jiwa tanpa lelah kepada saya. Ibu Saryana Anwar, perawat senior di Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor, yang senantiasa mendukung kiprah saya. Tidak kalah pentingnya, terima kasih pada teman-temanku semua di Rumah Sakit Marzuki Madi. Kita belajar dan mencoba bersama dalam cita memperbaiki keperawatan. Kita berhasil, sahabat, mewujudkan MDKP, mewujudkan PICU. Mari terus berjuang, memberi makna keperawatan jiwa bagi pasien gangguan jiwa yang sering terlupakan. Kejadian tsunami menyatukan kita, sahabat, para fasilitator CMHN nasional, provinsi, kabupaten, bersehati mengembangkan keperawatan kesehatan jiwa masyarakat. Terima kasih pahlawanku yang telah lelah menelusuri tanah rencong, memberikan yang terbaik pada masyarakat, dan menjadikan Aceh sebagai model CMHN Indonesia yang dihargai oleh Gubernur Aceh melalui surat penghargaan. Terima kasihku pada semua perawat CMHN, kader kesehatan jiwa yang luar biasa,
pasien dan keluarganya serta seluruh masyarakat Indonesia. Dukungan luar biasa dari Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia, WHO Indonesia, ADB, beberapa NGO, dan berbagai pihak mendorong kontribusi perawat jiwa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Terima kasih jasanya demi keperawatan dan kesehatan jiwa masyarakat Indonesia tercinta. Profesor Asrul Aswar dan Bapak Adam Bahtiar yang menjadi tokoh dan contoh peran yang telah membimbing dengan hati tanpa pamrih, tanpa batas waktu, tidak cukup kata-kata untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan sampai sekarang mereka tetap menjadi pembimbingku dan guruku. Terima kasih guruku. Guru-guruku dan teman-temanku selama sekolah membuat kenangan belajar dan hidup menjadi tidak terlupakan, baik saat sekolah rakyat, SMP, SMA, Akbar, S1 di PSIK, FKUI, S2 di Australia, dan S3 di FKM UI. Terima kasih kepada adikku Mulia Branginangin dan Bapak almarhum Bapak Dharma, Direktur Penerbit EGC, yang telah berjasa memfasilitasi dan mendorong berbagi ilmu melalui pengabdian masyarakat dan penulisan buku. Terima kasih kepada teman sekerjaku, khususnya lulusan spesialis keperawatan jiwa yang telah tersebar di seluruh Nusantara, yang telah memiliki kemampuan mengembangkan keperawatan jiwa di rumah sakit jiwa, di rumah sakit umum dan masyarakat. Tunjukkan karya kalian untuk bangsa dan negara dalam mewujudkan Indonesia sehat jiwa. Rasa hormat dan terima kasih kepada almarhum ayahku Paulus Keliat dan ibuku Iting Ginting Suka yang menjadi teladan dalam bekerja tanpa lelah, disiplin, dan mewariskan tekad belajar seumur hidup, bukan untuk mengumpulkan harta tapi lebih memperhatikan masyarakat. Demikian pula dengan ayah mertua Betah Kembaran dan ibu mertua Sampai Branginangin yang selalu mendukung perkembangan diri, khususnya bersedia berkorban menjaga cucunya saat saya bersekolah di luar negeri. Terimalah persembahanku melalui pencapaian guru besar ini sebagai rasa terima kasih yang tidak sebanding dengan semua yang telah mereka berikan. Suamiku tercinta, Mbarayu Kembaran, yang mendukung secara total dalam proses pengembangan diriku, bersedia ditinggal berhari-hari tanpa protes. Sejujurnya pencapaian ini pasti tidak mungkin tanpa dukungannya. Dialah sumber semangat yang kadang-kala menurun, pemberi jalan keluar yang bijaksana di saat putus asa, seakan tidak ada jalan keluar. Terima kasih suamiku. Sebenarnya semua yang saya lakukan dalam hidup ini bukan semata-mata sukses secara pribadi, tetapi memberi contoh perjuangan hidup dalam menjalani suka dan duka, khususnya kepada anak-anakku dan menantuku yang sangat saya sayangi, Dr. Lahargo Kembaran SPKJ, Indri Julianti Keliat, Julbintor Kembaran, Cica Wisina, Tribela Kembaran, Ulrik Eriki Ginting. Mama sangat menyayangi kalian semua. Kita bersama menjalani hidup ini, dan jangan lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang membuat kita ada seperti kita ada saat ini. Cucu-cucuku tercinta Jesarin Beatrice Kembaran, Timothy Ariel Ginting, Kimberly Angelina Kembaran, Fovia Ciara Kembaran, Renata Kalista Ginting, Regoves Kembaran. Tiada rasa lelah saat berjumpa, tidak ada kesedihan melihat canda kalian, sukacita dan gembira melihat kalian tumbuh dan berkembang. Adik-adikku yang kucintai, Perwira Keliat Anita Surbakti, Sri Dewi Keliat Ujian Simulingga, Harmoni Keliat Erwina Ginting. Terima kasih dukungan, kebersamaan dalam menghadapi hidup yang membuat indah dan menyenangkan. Demikian pula adik-adik iparku, almarhum Lusin Kembaran Anita Branginangin, Ukur Muli Kembaran Ngatorsa Surbakti, Veto Kembaran Riafta Branginangin, dan seluruh keluarga besar Kembaran dan Keliat senantiasa membuat hidup ini jadi bermakna. Dan akhirnya saya bangga dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu menyusun pidato ini, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Akemat, Made Yasmini, Ice Julia, Novi Helena, Fauzia, Carolina, Juaria, Rati, dan semua sahabat yang tidak tersebutkan. Terlebih semua panitia pengukuhan yang dipimpin oleh Ibu Alen Degania yang dengan sepenuh hati mempersiapkan proses pengukuhan ini dengan baik. Tanpa sahabat semua, tentu mustahil proses pengukuhan ini dapat berlangsung. Akhirnya, mari kita gunakan seluruh kesempatan yang masih ada untuk berguna bagi semua orang sampai kita dipanggil oleh Bapa di sorga yang selalu memberi kekuatan dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizatmu selalu terjadi dalam hidupku. Aku kuat karena Engkau menguatkan. Ampuni aku Tuhan atas semua kealpaanku. Amin. Terima kasih untuk semuanya.